Tahun 2010, semua perenang andal mulai mengambil posisi untuk siap meluncur. Semua menunjukkan aksi renangnya yang terbaik di hadapan pelatih. Latihan demi latihan mereka jalankan dengan baik untuk hasil yang baik juga. Tahun 2019 bulan Desember, dua orang bertopeng mengejutkan salah satu teman mereka, namun ketiganya kini terkejut ketika melihat satu orang bertopeng membawa senjata tajam. Ia diancam untuk mengikuti semua keinginan pria misterius itu. Akhirnya mereka berkomplot menjadi satu dan mengatakan untuk berhati-hati dalam penjagaan yang ada. Salah satunya adalah Golden Eagle Security yang merupakan jasa security namun berbasis militer. Events, இப்படி எல்லா பெரிய ரிஸ்க் ரெக்ரூட்மென்ட்க்கு அனுப்புறாங்க. Bahkan mereka pun memiliki talent-talent yang baik dan andal yang biasa mengamankan hal-hal penting terutama pengiriman uang dan yang lainnya. Mereka mau penjaga-penjaga yang nanti disewa tidak mencium aksi mereka. Rencana dilakukan dengan sangat matang dan tetap mengawasi Golden Eagle Security karena pria bertopeng itu tahu betul bagaimana cara kerja mereka. Ia juga meminta tidak ada lagi komunikasi melalui telepon dan hanya melakukan komunikasi melalui game di aplikasi mereka. Ketiganya kini mulai bersiap. Semua memakai baju serba hitam dan menggunakan topeng. Setelah melumpuhkan penjaga tempat itu, mereka bergerak masuk dan mematikan kamera pengawas yang ada di restoran yang akan mereka rampok. Semua pekerja di tempat itu diamankan dan diancam untuk tidak berbicara sedikit pun. Namun ketiganya tidak menyadari kalau salah satu dari pekerja itu memperhatikan ciri khas dari salah satu pencuri yang memiliki tato di lengannya. Mereka mulai beraksi dan mengambil semua uang yang ada di dalam meja kasir dan juga berangkas. Namun salah satu dari mereka malah terjatuh dan hal itu membuat salah satu pekerja memberontak. Sayang aksinya tidak bertahan lama dan mereka tidak bisa mencegah mereka pergi dari tempat kerja mereka membawa hasil rampokan mereka. Salah satu pekerja yang terluka dengan cepat dibawa ke rumah sakit oleh Jason. Di tempat itu, ia melaporkan kepada atasannya kalau rumah makan laut ECR telah dirampok. Ia juga menceritakan apa yang terjadi pada Babu kepada ibunya. Mendengar hal itu, ibunya memberikan semangat untuk tidak meninggalkan Babu dan meminta melapor pada Golden Eagle Security. Keesokan harinya, petugas datang dan memeriksa restoran itu. Sementara di tempat lain terjadi penembakan oleh orang asing dengan korban seorang penjaga gedung yang merupakan salah satu anggota Golden Eagle Security. Maka dengan cepat pelaku dibekuk dan dibawa meninggalkan tempat tersebut. Rudra yang merupakan pengelola Golden Eagle Security datang menemui MLA yang ingin menanyakan alasannya menghabisi anak buahnya. Rudra dengan santai mengungkapkan kalau ia dan timnya memang telah menghabisi pria itu karena telah menghabisi salah satu timnya. Rudra meninggalkan tempat tersebut setelah menjelaskan semuanya. Ia merasa kesal dan waktunya terbuang sia-sia dengan hal yang tidak penting hari ini. Tahun 2020. Lockdown dilakukan di hari pertama corona melanda. Namun toko-toko kebutuhan pokok tetap dibuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jason yang ingin pergi meninggalkan rumah diingatkan oleh ibunya untuk menggunakan masker karena ia khawatir tertular penyakit. Namun di tengah jalan, ibunya melihat seorang bayi ditinggalkan di atas gerobak dagang. Ibunya dengan cepat mengambil bayi itu. Ia memeriksa tempat tersebut namun tidak ada satupun orang ada. Hingga ia kebingungan. Jason yang menggendong bayi tersebut teringat masa kecilnya yang hangat bersama ayah dan ibunya. Di tengah kebingungan itu tiba-tiba seorang datang menggunakan mobil dan ia memperkenalkan diri sebagai dokter segera memeriksa bayi itu. Ia terkejut karena tahu bayi itu dalam kondisi dehidrasi yang sangat parah. Ia memutuskan untuk membawa bayi itu ke rumah sakit. Ibu dan Jason pun ikut bersamanya dan membiarkan pihak rumah sakit memeriksanya. Dokter yang memeriksa bayi itu mengatakan kalau ia masih bisa diselamatkan dan kini dalam kondisi baik-baik saja. Jason melihat keadaan bayi itu merasa senang karena ia melihat keceriaan di wajah sang bayi. Dokter wanita itu memberi saran pada Jason untuk kembali ke rumah karena suasana pandemik bisa menularkan penyakit dengan cepat. Ia meminta Jason untuk mempercayakan pihak rumah sakit mengurus bayi itu. Di bawah pengawasannya, ia bahkan akan mendaftarkan bayi itu ke tempat penitipan bayi. Dengan berat hati, Jason meninggalkan bayi itu dan meminta dokter bisa menjaga dengan baik bayi tersebut. Di rumahnya, Joseph, ibu Jason, menceritakan apa yang terjadi padanya dan Jason ketika mau ke restoran. Jason sendiri teringat dengan ayahnya yang pergi meninggalkannya sejak kecil.
Bayi itu kini dibawa oleh dokter wanita ke salah satu rumah penitipan bayi. Ia menemui pengurus yang ada di tempat itu dan mengatakan akan mengurusnya dengan baik. Dokter wanita yang dikenal dengan nama Mega percaya pada pengurus itu bisa lebih mengurus bayi balang tersebut dengan baik. Mega meninggalkan tempat tersebut namun ia seolah-olah berat meninggalkannya karena bayi itu menangis ketika ia tinggalkan. Jason menelpon Mega untuk menanyakan keadaan bayi itu. Mega mengatakan kalau bayi tersebut telah ia bawa ke penitipan anak yang bernama Arumbugal Mazalayar Kapagam. Dan ia yakin bayi itu akan baik-baik saja. Jason mengiyakan dan mengatakan akan sering-sering mengunjunginya. Pemberitaan tentang pandemik semakin melebar luas. Saat Jason berbincang dengan ibunya, mereka berencana untuk mengunjungi bayi tersebut. Setibanya di tempat penitipan bayi, mereka kebetulan bertemu dengan Mega. Ketiganya pun melepas rindu dengan bayi yang mereka temukan. Mega memperkenalkan mereka dengan adik perempuan mereka yang bernama Tara yang berkeinginan mengambil bayi itu untuk menjadi bayi angkatnya. Mereka merasa senang mendengar hal itu, bahkan mereka memberi nama bayi tersebut dengan nama Krishna. Setelah surat-surat adopsi diurus dengan baik, Mega dan Tara meninggalkan panti asuhan itu bersama-sama. Di sepanjang perjalanan, Mega yang merupakan seorang dokter menceritakan tentang penambahan korban corona terus membanyak. Bahkan penutupan beberapa perbatasan membuat mereka kesulitan melakukan apapun. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டி ஜஸ்ட் Sementara di tempat lain, kelompok perampok kini mulai beraksi lagi. Mereka menghentikan salah satu mobil, namun mereka terkejut ketika tahu penghuni mobil tersebut adalah anggota Golden Eagle Security. Salah satu perampok yang menodongkan senjata api ditembak mati oleh salah satu anggota Golden Eagle Security. Ia pun melaporkan pada Rudra tentang apa yang mereka alami. Ia diberi perintah untuk menghilangkan dua orang tersebut dengan cepat. Jason ditelepon salah satu anggota Golden Eagle Security dan meminta menemuinya di parkiran. Jason dan pamannya terkejut ketika melihat mereka memukuli seorang pria. Tak lama Rudra datang dan mengatakan pemuda yang mereka pukuli adalah salah satu perampok yang pernah merampok restoran Jason. இல்லை சார் அப்படிலாம் இல்லை Dina. Beberapa hari kemudian, Jason datang menemui kepala panti asuhan dan mengatakan kalau ia ingin mengadopsi Krishna. Petugas yang menemuinya memberikan berkas untuk ditandatangani. Di tengah kebersamaan Jason dengan Krishna, Tara melihatnya dari jauh dan mengambil foto mereka tanpa mau mengganggu mereka. Ia yang ingin mengadopsi Krishna itu pun mengurungkan niatnya untuk melihat bayi tersebut. Joseph dan Jason menyempatkan diri untuk menghubungi Stella yang tinggal berbeda kota dengan mereka. Tak lama John, putra dari Stella, ikut dalam video call itu. Mereka melepas rindu bersama-sama. Namun Deva Rajan menolak untuk bergabung dengan mereka walaupun Joseph istrinya telah membujuknya. Dalam kesempatan itu Joseph mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Stella dan juga John. Namun ia sadar keadaan sedang tidak baik-baik saja. Mega menelpon Jason dan menceritakan kalau dirinya baru saja sembuh dari sakitnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan bantuan. Jason juga menceritakan kalau keadaan Krishna baik-baik saja. Mendengar hal itu, Mega mengajaknya untuk bertemu. Jason dengan senang hati menerimanya dan menjemputnya untuk pergi bersama-sama. Keduanya kini menengok Krishna dan melepas rindu pada bayi yang tiba-tiba mereka sayangi. Sejak kehadiran Krishna di kehidupan mereka, keduanya semakin dekat. Bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Mereka mengawasi pertumbuhan Krishna hingga ia bisa berjalan dan meracau menggemaskan. Mereka juga selalu menghubungi Tara yang juga menyayangi Krishna namun gagal untuk mengadopsinya dan harus merelakan Krishna diadopsi oleh Jason. Di tengah menikmati indahnya pantai, Jason bertemu dengan salah satu petugas yang menyelidiki perampokan yang terjadi di restorannya. Mereka berbicara dengan serius tentang semuanya hingga tiba-tiba petugas tersebut menanyakan tentang seorang pria yang bernama Ravindar. Jason mengiyakan dan mengatakan ia pernah membantu mereka dalam keuangan restorannya. Ia juga menceritakan ada seseorang yang hilang dan kasus itu ditangani oleh Golden Eagle Security. Setelah menceritakan semuanya, Jason pergi meninggalkan tempat itu. Jason yang tengah membersihkan restoran tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang menanyakan hubungannya dengan Mega dan juga bayi. Ia mengatakan pernah mendengar laporan kehilangan bayi. Setelah mengatakan hal itu, pria tersebut pergi begitu saja. தேவைப்படுமோ சொல்கிறேன். Paman Jason yang baru saja tiba mencoba menanyakan siapa pria itu. Jason pun yang tidak mengenalinya menceritakan tentang pria itu. Bahkan yang paling mengejutkan adalah ketika menanyakan tentang Krishna. Paman Jason menceritakan kalau ia dikenal dengan nama SK dan di berita ia adalah pecandu obat-obatan terlarang. Paman Jason memperingatkan Jason untuk tidak berhubungan dengan pria itu. Ia takut Jason akan dalam bahaya.
Dalam kesempatan itu, pamannya juga mengungkapkan untuk menjual semua miliknya. Jason sangat terkejut karena ia yakin setelah pandemi berakhir, restoran ini akan kembali bangkit. Ia tidak mau pamannya menyerah. Sang paman yang mendengar Jason hanya bisa terdiam. Jason menemui Mega di sebuah tempat. Keduanya berbincang hangat dan meninggalkan kendaraan mereka masing-masing. Dalam pembicaraan itu, Jason menyinggung SK. Mega tampak terkejut dan mengiyakan kalau dirinya mengenal SK. Jason menceritakan kalau SK datang ke restorannya dan mengaku adalah ayah dari Krishna, bahkan mengenal jauh tentang Mega. Mendengar hal itu, raut wajah Mega tampak kesal dan mengatakan kalau dirinya tidak mengenal SK. Ia bahkan marah ketika Jason mengungkit tentang pelaporan penemuan Krishna ke polisi, karena Jason ingat benar kalau Mega yang ingin mengurus semuanya. Namun sekarang saat ia bertanya, Mega marah dan meninggalkan Jason sendiri. Perampok yang pernah merampok restoran Jason tertangkap dan mendapatkan laporan itu. Jason dan pamannya segera mendatangi tempat itu. Tak lama Rudra datang dan melihat langsung perampok yang bertato tersebut. Jason mengiyakan kalau pria yang mabuk itu adalah perampok. Pria itu meracau seolah menantangi Rudra, hingga Rudra terpancing emosi dan mulai melukai tangannya. Pria itu merintih kesakitan setelah sebelah tangannya ditebas dengan kejam oleh Rudra. எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணி அவனை பார்த்ததில்ல முடிச்சுக்காடு. Ia meminta kepada anak buahnya untuk bisa menyelesaikan ini semua dan meminta Jason serta pamannya pergi dari tempat itu. Rudra mulai memerintahkan Dena, orang kepercayaannya, untuk melempar perampok itu ke laut. Setelah semuanya selesai, mereka kembali ke darat untuk tugas berikutnya. Lockdown kedua corona yang dilakukan Juni 2021 benar-benar membuat semua orang tidak bisa berbuat banyak. Mega mengabari Jason kalau keadaan Tara benar-benar mengkhawatirkan. Dengan cepat ia mendatangi rumah sakit, namun ia terkejut ketika tahu Tara sudah meninggal dunia. Jason menemui Mega dan menenangkannya. Ia menyalahkan dirinya karena tidak bisa menyelamatkan saudara perempuannya, padahal dirinya adalah seorang dokter. Waktu terus berlalu, bahkan sampai 2021 bulan Agustus, pemerintah masih menerapkan lockdown. Rudra yang berkumpul dengan beberapa anak buahnya dan paman Jason bercakap tentang bisnis paman Jason. Ia merasa senang ketika tahu bisnis mereka baik-baik saja, bahkan tempat itu bisa mereka pertahankan di era pandemi ini. Rudra memberi saran untuk menyewakan tempat ini hingga mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sebelum pergi dari tempat itu, Rudra memberikan perintah pada Dena untuk bisa menyiapkan situs judi online yang bisa menguntungkan mereka. Ia juga mengingat perampokan restoran Jason belum mereka temukan dalangnya. Ia meminta Dena untuk memperketat penjagaan di tempat ini. Mega yang masih sedih kehilangan Tara selalu mengingatnya dalam sedih. Ia menemui Jason di kediamannya. Joseph yang tahu kedatangan Mega memeluknya dan memberikan semangat untuk tidak terlalu bersedih dengan kematian Tara. Ia yang sudah menganggap Mega adalah putrinya memintanya untuk bisa selalu bercerita kepadanya. Mereka duduk bersama-sama di ruang keluarga. Tiba-tiba Mega teringat Tara tengah menggendong Krishna. Mega mencoba menceritakan sesuatu pada Jason dan Joseph. Ia mengatakan kalau Krishna adalah keponakannya dan ia adalah putra dari Tara sesungguhnya. Namun ia harus menyembunyikannya untuk menyelamatkan Krishna. Tara dan Sandip menikah dan mulanya baik-baik saja. Namun tiba-tiba Sandip berbuat kasar pada Tara hingga Mega memutuskan untuk menyelamatkan Krishna. Mega juga mengatakan keluarganya menolak Sandip karena karakternya yang kuat. Namun Tara tetap pada pendiriannya hingga ia hamil dan menikah dengan Sandip. Tara yang menikahi Sandip selalu mendukung suaminya dan mengorbankan banyak uangnya untuk Sandip. Namun ia selalu tertipu karena judi online dan lain halnya hingga keduanya sering berselisih paham. Sandip yang kasar selalu memukuli Tara. Dan dalam kesempatan itu Sandip membawa Krishna pergi dari rumahnya. Dengan cepat Tara menelpon Mega dan meminta bantuannya. Mendengar hal itu, Mega mengunjunginya dan mengobati Tara dengan cepat. Namun ketika mereka mencari Krishna, tiba-tiba mereka menemukan Jason dan ibunya yang telah lebih dulu menemui Krishna. Hingga Mega pura-pura tidak mengenalnya. Mega meminta maaf untuk semua kesalahannya dan kebohongannya selama ini kepada Jason. Mendengar hal itu, Jason memaklumi apa yang dilakukan oleh Mega. Ia mencoba menenangkan Mega untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Tak lama, Paman Tommy menelpon Jason untuk datang ke tempatnya. Namun sebelum ia pergi, ia mengabari Babu untuk datang terlambat ke restorannya tanpa memberitahu alasan. Kelompok security Golden Eagle tiba-tiba mendatangi sebuah rumah dan memukuli penghuninya.
Dena yang memimpin penyerangan itu menanyakan pada korbannya tentang mastermind. Laki-laki yang dipukuli itu mengatakan kalau ia tidak tahu menahu tentang mastermind. Hingga salah satu dari kelompok Golden Eagle itu mulai melukainya. Pria itu tetap mengatakan tidak tahu hingga HP miliknya diambil dan ia diminta memberitahu siapa kontak di telepon itu yang mereka curigai. Namun tetap pria itu tidak mengakuinya hingga setelah mereka pergi ia menelpon temannya yang ia biasa panggil senior. Ia merintih, kesakitan dan memintanya menolong. Bukannya menolong, ia malah menutup telepon tersebut. Sementara Joseph memperkenalkan John lewat foto pada Mega. Bahkan ia menceritakan tentang silsilah keluarganya, sampai mereka mendirikan restoran yang hingga sekarang dikelola. Joseph juga menceritakan tentang kecelakaan yang diderita oleh ayah Jason hingga ia mengalami krisis cukup lama. Namun tidak bisa diselamatkan hingga Stella pergi membawa John ke Selandia Baru. Di perjalanan Mega bersama Jason, mereka berbincang hangat dan Mega mulai menyinggung Golden Eagle. Jason menceritakan semuanya kalau paman Tommy memberikan ide untuk mengambil dokumen restoran dan menggunakannya sebagai jaminan. Namun bisnis tidak berjalan lancar hingga mereka malah terlibat hutang sampai mereka harus membayarnya hingga sekarang. Ia berharap semua bisa berjalan dengan normal kembali. Mega mengiyakan dan mengucapkan terima kasih sudah mengantarnya kembali pulang. Komplotan perampok itu bertemu dengan pemimpinnya di sebuah tempat. Senior yang dikenal bernama Vicky mengungkapkan kalau Ragu ditangkap dan dipukuli oleh Golden Eagle. Ketua perampok itu membuka topengnya dan merasa kesal ketika mendengar hal itu. Ia takut kejahatan mereka terbongkar, namun Vicky memberikan pembelaan ia tidak bisa selalu di dalam rumah. Pemimpin perampok itu mengatakan akan membagi hasil rampokannya sebanyak 50% dan Vicky mengiyakan dan memberikan senjatanya kepada pemimpinnya, sambil mempercayakan keselamatan Ragu kepadanya. Pemimpin itu mengiyakan dan meminta Vicky untuk pergi dari tempat ini dan tidak mengizinkannya untuk keluar dari rumahnya. Vicky mengiyakan dan berjalan ke arah motornya, namun ia tidak menduga kalau pemimpin perampok itu menabrak dirinya hingga terlempar ke sungai. Pemimpin perampok memberikan sesuatu kepada SK dan mulai berbincang hangat. Mereka mulai merencanakan sesuatu. அதுக்கு எனக்கு நிறைய பணம் வேணும். Jason yang baru saja tiba di restorannya menemui SK yang sejak tadi menunggunya. Jason mengatakan akan mengadopsi Krishna, namun SK tidak setuju dan mengatakan ia adalah anaknya. Jason terdiam hingga SK mengatakan kalau ia menginginkan uang sebesar 1 lakhs dari Jason dan menunggunya di pantai malam ini. Dan ia bisa memiliki Krishna. Jason pergi begitu saja meninggalkannya. Ia melimpahkan kekesalannya kepada hobinya, berenang dan memikirkan caranya karena ia sudah terlanjur menyayangi Krishna. Jason menemui Paman Tommy dan membicarakan tentang bisnis restoran mereka. Paman Tommy mengungkapkan ide untuk pindah tempat namun Jason tidak setuju, hingga pertengkaran terjadi di antara keduanya. Jason menyalahkan bisnis bar yang dijalankan Tommy, pamannya, namun selalu gagal. Mendengar hal itu, Tommy marah namun ia berhasil mengendalikan emosinya dan meminta Jason untuk pergi. Pertengkaran itu meninggalkan kenangan menyakitkan pada Jason hingga ingatannya melayang ke waktu 10 tahun yang lalu. Saat itu, ia yang baru saja pulang pendidikan merasa senang ketika bertemu dengan pamannya yang menjemputnya. Namun ayahnya sendiri malah dalam keadaan mabuk tidak mempedulikan putranya. Karena ia sendiri tengah terjerat hutang, ia terus meminum minumannya di dalam botol dan tidak mempedulikan Jason dan Tommy tengah berbincang. Tiba-tiba saat Jason di kamar mandi, ia mendengar pertengkaran dan membuatnya penasaran. Ia melihat ayahnya tengah menikam seseorang. Dengan cepat Jason mendorong ayahnya namun dorongannya terlalu kuat hingga membuat ayahnya tidak sadarkan diri. Sementara pamannya membawa korban ke rumah sakit. Tak lama ayahnya sadarkan diri, melihat dirinya memegang jam yang khusus dibelikan ayahnya dari Dubai. Jason kembali teringat saat ia mengundurkan diri dari pendidikannya sebagai seorang tentara. Semua orang di tempatnya merasa kesal dan marah, namun Jason menegaskan kalau keluarganya lebih butuh dirinya daripada negaranya. Mereka pun terpaksa mengizinkan Jason keluar dari pendidikannya. Mega yang berkunjung ke tempat Jason meminta izin pada Joseph untuk membawa jam Jason untuk diperbaiki. Joseph mengiyakan dan Mega membawanya pulang. Namun ketika ke rumah, ia terkejut ketika melihat SK sudah ada di dalam rumahnya. Ia meracau dan menyalahkan Tara atas semua yang terjadi dalam rumah tangganya. Terlebih ketika Tara memutuskan untuk hamil sementara dirinya belum bekerja. SK mengajak Mega untuk menikah dengannya dan mengurus Krishna bersama-sama.
Mega ketakutan dan membiarkan SK pergi dari rumahnya. Pertandingan yang ditunggu oleh Golden Eagle telah dimulai. Dana memimpin anak buahnya untuk bisa bersiap di tempatnya masing-masing. Sementara restoran Jason semakin banyak pengunjung untuk bisa menonton bersama-sama. Tapi ia terkejut ketika melihat SK bersama Mega di restorannya. SK mengatakan mereka akan menikah dan membesarkan Krishna bersama-sama. Jason mengiyakan dan menyerahkan berkas untuk ditandatangani oleh SK. Berkas itu berisi pembatalan Fear tentang kehilangan bayi dan menandatangani surat adopsi untuk Krishna. Namun SK tidak mau menandatangani. Tak lama Tommy menelpon SK dan terkejut ketika tahu SK ada di tempatnya. Ia menyalahkan SK yang datang ke tempatnya belum di waktu yang tepat. Melihat SK keluar dari restoran itu, Mega menemui Jason dan mengatakan kalau dirinya sangat takut. Terlebih ketika SK berbuat kasar kepadanya. Ia juga menceritakan telah diancam oleh SK, sementara SK bertengkar dengan Tommy karena ia tidak suka untuk diatur-atur. SK masuk kembali ke restoran itu dan pindah ke area bar untuk bergabung dengan pengunjung lain melihat pertandingan sepak bola malam itu. Babu undur diri untuk pulang lebih cepat. Jason mengiyakan dan tak lama salah satu anggota Golden Eagle datang untuk mengamankan uang kiriman ke restoran itu. SK mendekati Jason dan memintanya memberikan koper yang tadi dikirim oleh Golden Eagle. Tapi Jason menolak dan tidak peduli dengan ancaman SK hingga Jason tidak bisa menahan amarahnya. Segera menghantam kepala SK dan mematikan lampu bar dan mengajak Mega untuk bersembunyi. Kemudian dalam keadaan gelap, Jason menyerang SK bertubi-tubi. SK yang mulai kewalahan berulang kali tersungkur di tempat itu hingga ia tidak bisa bergerak ketika Jason menurunkan senjata ke arahnya. Dalam pertarungan itu, Jason mengingat ia pernah berkelahi dengan ayahnya, hingga ayahnya malah terkena senjata yang ia bawa tadi. Jason menembak SK dan meninggalkan tempat itu. Jason menjelaskan ia terpaksa melakukannya untuk menyelamatkan Krishna. Keduanya keluar dari bar itu namun tidak menyadari kalau diawasi oleh paman Tommy. Ia menelpon handphone SK namun terkejut ketika tahu Jason yang menerima telepon tersebut. Jason membungkus rapi mayat SK, sementara Rudra menemui Tony yang mencoba melarikan diri. Ia dipukuli oleh anak buah Rudra yang tahu ia adalah dalang dari perampokan di restorannya sendiri. Tommy mengiyakan dan mengatakan Jason tidak ada hubungannya dari perampokan itu. Tak lama Jason datang dan menjelaskan kenapa ia menghabisi SK. Ia membawa Tony keluar dari tempat itu dan mengatakan pada Jason kalau Jason lah yang harus mengolah tempat ini dengan baik, karena Tony tidak lagi ikut campur di dalamnya. Jason memohon untuk menyelamatkan Tony, walau bagaimanapun ia tetap pamannya, keluarganya, dan ia tidak mau hal buruk menimpanya. Rudra mengatakan kalau Jason harus melupakan Tony dan meninggalkannya tanpa peduli permohonan Jason kepadanya. Hingga Jason kesal dan menyerang anak buah Rudra di tempat itu. Ia mengejar Rudra dan kelompoknya. Rudra menjelaskan kalau Tony lah dalang perampokan di restoran Jason. Rudra mengiyakan paman Tony adalah keluarga Jason, tapi ia menegaskan kalau uang yang mereka kelola adalah uang miliknya. Jason terus memohon agar Tony bisa dibebaskan. Hati Rudra akhirnya luluh dan meminta anak buahnya untuk melepaskan Tony. Ia juga menyerahkan dokumen restoran ini dan mengatakan bila Tony bersikap serakah lagi, ia tidak akan mengampuninya. Rudra menjelaskan ia mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas keretakan keluarga besar Jason, hingga ia memutuskan untuk mengembalikan semuanya dan membuat keluarga Jason aman. Tony yang dilepaskan melangkah sendiri ke arah laut. Jason mencoba menjemputnya dan ia terkejut ketika melihat pamannya sudah bunuh diri dan ditemukan terdampar di tepi pantai. Dalam kehidupan selanjutnya, Mega ingin mengambil alih hak adopsi dari tangan Jason. Namun pihak panti asuhan tidak mengizinkan dirinya karena tidak memenuhi syarat. Mega yang melihat Jason menghabisi SK menjadi takut dan ragu dengan keputusannya untuk dekat dan menikah dengannya. Namun Joseph mencoba menenangkan Mega dan memastikan Krishna aman bersama mereka. Hingga di kehidupan selanjutnya, Mega dan Jason hidup bahagia bersama Krishna dan keluarganya. Film pun selesai.